Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Amalia, NIM 2019 143478 dari kelas 3L, Prodi PGSD, dosen pengampu Mardiana Sari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Pengertian RPP, RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan pegangan seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. Kemudian RPP ini dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar supaya selesai dengan kompetensi dasar, standar kompetensi pada hari itu. Kemudian, Tujuan dari RPP itu yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian, fungsi dari RPP yaitu mengefektifkan proses pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan. Baiklah, saya telah membuat sebuah contoh dari buku tema SD. Di sini buku yang saya gunakan untuk membuat RPP yaitu Organ Gerak Hewan dan Manusia, yaitu tema 1 pada kelas 5. Baiklah, ini adalah contoh atau cara penyusunan dari RPP. Yang pertama itu ada identitas sekolah. Di sini saya membuat SD Negeri 01 Tanjung Batu. Kemudian tema atau subtema yang saya pakai untuk membuat RPP yaitu tematik 1. Kemudian subtemanya subtema 2 pada buku Organ Gerak Hewan dan Manusia. Kemudian kelasnya kelas 5 semester 1. Kemudian materi pokok itu ada manusia dan lingkungannya, karena subtema yang saya pakai yaitu berjudul manusia dan lingkungannya. Kemudian subpokok bahasannya di dalam subtema 2 itu mencakup penjelasan organ, alat, dan otot gerak pada manusia. Kemudian alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit, kemudian pertemuannya 1 kali pertemuan. Kemudian berikutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensi yaitu memahami organ, alat, dan otot gerak manusia dan lingkungannya. Kemudian kompetensi dasar yaitu organ gerak melalui aktivitas, macam-macam alat gerak dan bagian rangka tubuh manusia, kemudian peta persebaran penduduk, suku, agama, dan fauna di Indonesia, kemudian otot manusia, kemudian yang terakhir ada gerak otot. Kemudian yang ketiga ada indikator. Indikator di dalam buku tersebut yaitu menyebutkan dan menjelaskan organ gerak melalui aktivitas sehari-hari. Kemudian menyebutkan dan menjelaskan macam-macam alat, gerak, dan nama bagian rangka tubuh manusia. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi persebaran penduduk, suku, agama, dan fauna di Indonesia melalui peta. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian, fungsi, dan macam-macam otot manusia. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, yaitu menyebutkan dan menjelaskan serta memberi contoh macam-macam gerak otot. Kemudian cara penyusunan RPP selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari buku ini yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan organ gerak melalui aktivitas, macam-macam alat gerak, dan nama bagian rangka tubuh manusia, mengidentifikasi persebaran penduduk, suku, agama, dan fauna di Indonesia melalui peta, menjelaskan pengertian fungsi dan macam-macam otot manusia, serta mampu menyebutkan dan menjelaskan serta memberi contoh macam-macam gerak otot. Kemudian yang kelima, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini yaitu manusia dan lingkungannya. Kemudian metode, media, dan sumber pembelajaran. Di sini metodenya yaitu menggunakan metode ceramah,
tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian, media. Media yang dipakai yaitu buku cetak, kemudian papan tulis, PowerPoint atau sejenisnya, kemudian gambar-gambar, peta, dan kerangka manusia. Kemudian, sumber belajar yaitu dari buku tema yang kita pakai. Kemudian, ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya telah menyiapkan 4 kegiatan, yaitu persiapan, pembukaan atau pendahuluan, kemudian inti, dan terakhir penutup. Di sini, pada kegiatan persiapan, aktivitas belajar itu misalnya guru mencari bahan ajar atau materi yang akan disampaikan kepada siswa dan merancang pembelajaran. Mencari bahan ajar bisa menggunakan melalui media seperti buku, internet, majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian, guru menyiapkan alat peraga, misalnya seperti yang kita bahas pada buku ini, yaitu menggunakan rangka tubuh manusia. Biasanya di sekolah telah menyiapkan rangka tubuh manusia, kemudian PowerPoint dengan membuat sendiri poin-poinnya, kemudian dijelaskan, kemudian gambar, dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pembukaan atau pendahuluan. Aktivitasnya yaitu guru masuk ke kelas dengan mengucap salam, kemudian ketua kelas memimpin doa untuk atau sebelum masuk pelajaran, kemudian guru menanyakan kabar siswa, kemudian bertanya kepada siswa tentang kehadiran. Kalau ada yang tidak hadir karena alasan sakit, maka guru atau siswa akan memimpin untuk berdoa supaya siswa tersebut cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Kemudian guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya, membuka sesi tanya jawab. Kemudian, kalau ada yang bertanya, maka guru tidak akan menjawabnya secara langsung, tetapi melempar kepada siswa. Kemudian kalau ada siswa yang mencoba menjawab, tetapi jawabannya tidak sesuai, maka guru akan menjelaskan kepada siswa atau menambah penjelasan dari jawaban siswa tersebut. Di sini alokasi waktunya yaitu saya membuat 10 menit, karena itu cukup untuk pembukaan atau pendahuluan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu inti. Nah, di sini guru masuk ke bahan ajar atau materi dan menjelaskan atau menyampaikan materi. Kemudian guru akan menjelaskan menggunakan alat peraga yang telah disiapkan, misalnya PowerPoint, gambar-gambar, rangka tubuh manusia, dan sebagainya. Kemudian di tengah pembelajaran, guru bisa mengajak siswa untuk bermain supaya siswa tidak jenuh dan bosan, karena siswa sangat mudah jenuh. Kemudian apalagi pembelajarannya itu monoton. Kemudian guru bertanya kepada siswa untuk bertanya. Ketika ada pertanyaan, guru akan menyuruh siswa lain untuk mencoba menjawab, dan guru akan menambah penjelasan dari jawaban siswa. Di sini kegiatan inti memerlukan waktu 50 menit. Kemudian kegiatan keempat yaitu kegiatan penutup. Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau yang telah disampaikan. Kemudian guru memberi tugas kepada siswa supaya materi yang telah dipelajari bisa diingat dan dibuka kembali oleh siswa, dan guru bisa mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Tugas tersebut bisa berupa ringkasan maupun soal. Kemudian yang ketiga, guru memberitahu kepada siswa materi yang akan dipelajari minggu selanjutnya supaya siswa dapat membaca materi sebelum pelajaran dimulai. Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Waktu yang diperlukan untuk menutup, di sini saya membuat 10 menit. Kemudian penyusunan RPP selanjutnya yaitu penilaian. Di sini penilaian yang saya susun yaitu dari sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga instrumen. Sikap yaitu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian
peduli dalam kegiatan pembelajaran, disiplin dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Pengetahuan yaitu menyelesaikan soal yang relevan. Kemudian keterampilan yaitu terampil dalam menjelaskan materi yang dipelajari, yaitu materi mengenai organ, alat, dan otot manusia atau otot gerak manusia. Kemudian instrumen yaitu berupa tugas. Kemudian terakhir dari cara penyusunan RPP yaitu tanda tangan dari kepala sekolah dan juga selaku guru. Di sini mengetahui kepala sekolah yaitu Bapak Andre, kemudian ada NIM, dan sebelah kanan yaitu Ogan Ilir, 21 Desember 2020, guru kelas 5 yaitu Indah Amalia, kemudian ada NIM. Baiklah, itulah penjelasan cara penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.